Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Dunia Horor. Channel yang menceritakan kisah-kisah mistis atau kisah-kisah horor. Untuk kisah kali ini yang berjudul Penghuni Rumah Belanda. Sebelum mendengarkan cerita ini atau menonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video atau cerita-cerita selanjutnya. Kita langsung ke ceritanya. Apa jadinya ketika rumah yang kalian huni memiliki hal-hal seram yang pernah dialami oleh seluruh keluarga yang ada di dalam rumah itu? Saya Eka, seseorang yang tinggal di Kota B. Kota letaknya ada di tengah-tengah Pulau Jawa. Aku mempunyai kisah tentang rumahku, tentang rumah yang sudah aku huni selama 18 tahun. Sebelum akhirnya aku memutuskan untuk pindah ketika aku sudah dewasa. Rumah yang aku tempati adalah sebuah rumah dengan gaya arsitektur Belanda. Rumah ini peninggalan kakek buyutku yang diturunkan kepada kakek dan nenek pada saat itu. Rumahnya memang besar. Ada sebuah bangunan utama yang terdiri dari ruang tamu yang besar di depan. Juga sebuah lorong panjang hingga ke belakang yang terdiri dari bangsal-bangsal yang ada di sisi kiri dan kanan. Bangsal-bangsal itu mempunyai jendela yang besar tanpa kaca yang harus aku buka setiap pagi agar sinar matahari masuk ke dalam rumah yang besar itu. Sebelum akhirnya aku menutupnya kembali ketika maghrib tiba. Beberapa bangsal yang ada di sana dijadikan kamar oleh keluargaku. Salah satunya kamarku, juga kamar kedua orang tuaku, lalu kamar kakek dan nenek yang semuanya ada di deretan paling depan. Ada pula yang kita pakai untuk gudang, lalu untuk ruang TV tempat kita berkumpul di deretan tengah, dan sisanya dibiarkan kosong begitu saja. Layaknya bangunan Belanda pada umumnya, di ujung lorong itu ada sebuah pintu yang mengarah keluar dan menembus ke arah kamar mandi yang terpisah dari bangunan utama. Ada pula sebuah sumur yang menjadi sumber mata air bagi kita untuk mandi dan mencuci. Sumur yang dibuat selama puluhan tahun dan hingga hari ini, airnya tidak pernah kering sekalipun. Aku tinggal di rumah tersebut sedari kecil dan diasuh oleh kakek dan nenekku di rumah tersebut. Bukan tanpa sebab, bapak dan ibu yang merupakan TKI yang bekerja di luar negeri mengharuskan aku diasuh oleh mereka. Aku yang sedari kecil sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuaku untuk bekerja, seperti sudah terbiasa hidup sendirian di dalam rumah. Menjaga rumah tua itu sendirian hingga malam tiba sepulang dari sekolah. Menonton TV sendirian, makan di sana sendirian. Bahkan, terkadang aku harus ke kamar mandi sendirian yang ada di belakang rumah pada kala itu sambil menunggu kakek dan nenek pulang. Selain ibu dan bapak yang menjadi TKI di luar negeri, kakek dan nenek pun mempunyai salah satu usaha yang letaknya tak jauh dari rumah. Tepatnya hanya terpisah oleh jalan dan beberapa rumah warga. Sehingga aku terkadang bertemu mereka ketika pagi tiba sebelum berangkat dan ketika mereka pulang ketika malam. Namun,
Hal itulah yang menjadi awal dari semuanya. Aku yang awalnya tidak takut ketika aku sendirian di dalam rumah, tiba-tiba berubah ketika aku mengalami hal yang menyeramkan di sana. Aku ingat ketika aku kecil, tepatnya ketika aku SD. Aku yang terbangun di pagi hari, merasakan ada suara gaduh di ruang tamu. Seperti ada beberapa orang yang sedang berlarian dan tertawa, seperti sedang bermain-main di ruang tamu depan. Seketika, aku pun bangun dengan wajahku yang masih mengantuk dan sedikit menguap. Aku pun membuka pintu kamarku dan mencari tahu siapa yang sedang bermain di ruang tamu itu. Secara samar-samar, aku melihat beberapa bayangan anak kecil. Mereka berlarian ke sana kemari, seperti sedang bermain kejar-kejaran di dalam rumah. Mereka melompat ke sana kemari, berlari tanpa henti dan tertawa dengan riang. Aku yang baru keluar kamar langsung mengangkat kedua tanganku, mendekatkannya ke arah mata dan mengusap-usap mataku, agar aku bisa dengan jelas melihat siapa mereka ini. Aku pun akhirnya kembali mendekat, memastikan siapa mereka yang bermain di pagi hari seperti ini. Apalagi jendela-jendela yang ada di dalam rumah masih tertutup, sehingga suasana rumah masih sedikit agak gelap. Namun, ayo main. Tiba-tiba, tepat dari arah kanan, ada seorang yang memegang tanganku. Seorang anak kecil yang umurnya tak jauh dariku. Dia membawa boneka kecil yang sudah lusuh dengan baju berwarna putih yang sudah lapuk. Wajahnya terlihat sangat cantik. Kulitnya terlihat putih, dengan rambutnya yang pirang dan terurai panjang hingga ke punggungnya. Dia tersenyum ketika melihatku, dan aku pun membalasnya kembali dengan senyuman pada saat itu. Layaknya anak kecil yang sedang diajak main oleh teman sebayanya, aku pun akhirnya mengikuti ajakannya. Aku yang ditarik untuk bergabung dengan mereka yang ada di ruang tamu, akhirnya ikut bermain di pagi itu. Berlarian ke sisi rumah sambil tertawa, seperti anak-anak yang sedang bermain kejar-kejaran di dalam rumah. Aku tidak ingat ada beberapa orang yang bermain di pagi itu. Semuanya terlihat samar-samar apabila aku mengingatnya kembali. Namun yang pasti, di pagi itu aku sangat senang bermain bersama mereka. Mereka melompat ke sana kemari, berlarian menembus tembok, juga memanjat hingga langit-langit rumah dan merayap seperti layaknya laba-laba dan menatapku dari atas. Waktu itu aku tidak sadar dengan tingkah laku mereka, layaknya anak kecil yang baru bangun tidur yang belum tersadarkan. Aku hanya berlari mengikuti mereka semua di pagi itu. Hingga ketika aku berlari dari kejaran mereka, aku seketika lari ke belakang melewati lorong panjang yang berisi bangsal-bangsal koso yang ada di sisi kiri dan kanan di lorong itu hingga ke ujung. Aku berencana ingin bersembunyi di kamar mandi yang letaknya di luar rumah. Karena sewaktu bermain, dimanapun aku bersembunyi di dalam rumah, aku selalu diketahui oleh mereka semua. Aku terus berlari sambil tertawa di lorong tersebut. Lalu aku berbelok ke sebuah lorong kecil lagi, yang dimana di sana ada sebuah pintu yang menuju keluar. Seketika aku langsung membuka kunci pintu belakang. Membukanya secara berlahan sehingga ada sinar matahari yang masuk ke dalam rumah. Namun, beberapa detik sebelum aku membuka pintu, seperti ada seseorang yang berteriak. Dia seperti melarangku membukanya.
"Jangan buka pintunya!" Dengan nada yang sedikit berteriak. Aku terlambat untuk mematuhi perintahnya. Pintu belakang itu sudah aku buka, sehingga secara tiba-tiba seperti ada sebuah angin besar yang bergemuruh dari dalam rumah. Angin besar itu berhembus dengan sangat kencang ke arahku yang kini ada di dekat pintu belakang. Seketika semuanya mendadak hening. Suara tertawa, suara orang-orang yang sedang berlarian, juga suara dari orang-orang yang saling mengobrol satu sama lain kini menghilang dalam sejenak. Aku pun langsung terdiam melihat hal tersebut. Suara terakhir yang aku ingat adalah suara dari wanita yang tadi memegang tanganku, yang melarang aku untuk membuka pintu belakang. Aku sempat penasaran kemana mereka semua. Sehingga aku pun kembali masuk ke dalam rumah dan melihat rumah itu dalam keadaan kosong. Aku mencari mereka semua, memasuki ruangan-ruangan di dalam rumah, hingga membuka ruangan yang kosong di lorong untuk mencari mereka. Namun, aku tidak menemukan jejak mereka sekarang. Mereka menghilang semua dan menyisakan aku sendiri di rumah ini. Di sana, aku baru tersadar bahwa aku selama ini sendirian di dalam kamar, karena kakek dan nenek sepertinya sudah pergi ke tempat usahanya yang ada tak jauh dari rumah ini. Dan orang-orang yang bermain denganku, aku tidak tahu siapa. Hal itu tentu saja membuatku tiba-tiba ketakutan. Rasa merinding seketika muncul dari tubuhku di pagi itu. Wajahku tiba-tiba pucat bersamaan dengan tubuhku yang bergetar karena ketakutan. Aku bahkan menempelkan kedua tanganku di dada saking ketakutannya pada saat itu. Aku bertanya-tanya siapa yang tadi bermain denganku. Seketika aku sadar bahwa mungkin saja yang tadi bermain denganku juga orang yang tadi berlarian ke sana kemari, bukanlah manusia. Akhirnya aku berteriak, aku menangis, aku langsung kembali berlari ke pintu belakang sambil berlari sekuat tenaga. Dan keluar menuju ke tempat usaha kakek dan nenekku pada saat itu. Aku benar-benar ketakutan di pagi hari itu. Aku langsung menemui mereka dan menceritakan semuanya. Namun kakek dan nenekku hanya tersenyum dan memelukku. Mereka sepertinya tahu siapa anak-anak itu. Mereka berdua hanya menenangkanku sambil membawakanku teh manis hangat dan beberapa pisang goreng di pagi itu. Nenek yang duduk bersamaku lalu mengusap-usap kepalaku setelah aku tenang. Tidak ada perasaan yang janggal ketika aku menceritakan semuanya. Malah dia hanya berkata, "Lain kali kalau bangun jangan terlalu siang. Bangun bareng nenek dan kakek. Lalu buka-buka jendela rumah biar matahari masuk. Jadi gak ada yang ngajak main lagi seperti tadi," kata nenekku sambil tersenyum di pagi itu. Entah mengapa setelah kejadian itu aku jadi sering mengalami kejadian-kejadian yang aneh di dalam rumah. Seperti sekelebatan bayangan yang tiba-tiba muncul dan melintas di lorong rumah apabila ketika larut malam aku belum tertidur. Lalu lampu kamar yang mati dan menyala sendiri apabila aku melewati lorong di malam-malam tertentu. Bahkan ketika aku tidur, terkadang ada yang menarik selimutku yang diiringi oleh suara tertawa dari anak-anak seumuranku pada saat itu. Suasana rumah yang awalnya tenang ketika aku sendirian di sana kini mulai berubah secara perlahan. Mereka kini sering muncul ketika aku sendirian. Tentu saja hal itu selalu membuatku ketakutan. Beberapa kali aku berlari dan menangis setiap kali aku mendapatkan
kejadian yang aneh di dalam rumah kepada kakek dan nenek. Namun, mereka seperti tahu akal hal tersebut. Dan ketika aku menceritakan hal itu semua, mereka seringkali memberitahuku untuk berpikir positif dan membiasakan diriku atas apa yang terjadi di dalam rumah. Seperti halnya di malam ini, aku ingat pada saat itu, aku tidak mau berada di dalam rumah lagi sendirian, mengingat banyak sekali kejadian aneh yang aku rasakan setelah aku bertemu dengan anak-anak kecil itu. Sepulang sekolah, aku langsung berjalan melewati rumah dan masuk ke tempat usaha kakek dan nenekku hingga larut malam dan pulang bersama mereka berdua. Hal itu aku lakukan cukup lama, bahkan hingga bertahun-tahun, karena aku masih trauma atas apa yang terjadi pada saat itu. Aku tidak pernah masuk ke dalam rumah sendirian lagi semenjak kejadian tersebut. Aku selalu pulang ke tempat usaha mereka dan pulang bersama ketika mereka sudah selesai menutup tempat usahanya. Aku ingat kakek dan nenek yang baru saja pulang bersamaku dan baru saja sampai ke halaman rumah. Tiba-tiba mendengar ada seorang yang sedang menangis di dalam rumah. Bahkan suaranya terdengar sangat lirih dan terdengar hingga ke halaman di mana aku. Kakek dan nenek baru saja pulang dari tempat usaha mereka. Masih penasaran dengan cerita ini? Kita lanjut ke part 2. Jadi, tunggu cerita selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.